Rambu, rangkung, belajar. Ini kan sudah belajar, Pak. Kata Pak Guru, menonton wayang dari HP itu termasuk kegiatan literasi. Jahning yahning talaga kati langit mambang tanpas wulan upamaneka. Jadi anak-anak, pada kesempatan ini kita akan belajar tentang literasi, yaitu cerita tentang akibat tidak patuh kepada orang tua. Di pewayangan, istilah HP ataupun gawe yang sering kalian mainkan itu sudah ada, yang disebut dengan Cupu Manik Astagina. Siapa yang punya Cupu Manik Astagina? Dewi Anjani. Dengan cupu itu dia bisa searching, bisa pesan makanan, bisa main game, juga bisa berkomunikasi dengan orang luar negeri di dunia maya. Hal ini menyebabkan Anjani suka bermain sendiri dan menjadi anak yang antisosial. Nah, sikap Anjani inilah yang menyebabkan kedua adiknya, Guwarso dan Guwarsi, penasaran. Mereka meminta paksa mainan Anjani. Dan ternyata mereka juga tertarik dengan benda itu. Terjadilah rebutan antara ketiga anak itu. Mereka memperebutkan Cupu Manik Astagina hingga diketahui oleh ayahnya, yaitu Resi Gotama. Anakku, jangan kau bermain dengan benda itu. Itu berbahaya, nak. Oleh Resi Gotama, cupu itu dibuang jauh di sana. Ketiga anak itu mengejarnya sehingga sampai cupu itu jatuh, kemudian berubah menjadi telaga. Melihat ada telaga, Guwarso dan Guwarsi segera menceburkan diri. Mereka mengira Cupu Manik Astagina jatuh ke dalam telaga. Tiba-tiba tubuh mereka menjadi kera. Anjani yang juga gerah berhenti sejenak, lalu membasuh mukanya. Tiba-tiba wajah Anjani juga berubah menjadi kera. Anjani, Guwarso dan Guwarsi hanya bisa menangis, nak. Hanya bisa menangis. Semuanya berubah menjadi kera. Mengapa? Karena tidak patuh pada orang tuanya. Nah, begitu ceritanya, anak-anak. Pak, saya mau jadi dalang. Saya juga, Pak. Kami ingin menjadi dalang. Jadi dalang. Dulu ayah saya juga seorang dalang, tapi saya dilarang untuk menjadi dalang. Barangkali minat dan bakat orang tua Bapak menurun ke cucunya.
Seringkali ketika pelajaran, Rambu dan Rangkung bermain sendiri, seperti dalang yang memainkan wayangnya. Saya jadi teringat, Ibu. Anak-anak saya itu kalau disuruh belajar itu sangat susah sekali. Mereka lebih memilih pertunjukan wayang dari HP. Ketika kita tanya, mereka beralasan itu pembelajaran. Pak Guru juga begitu, bahwa itu merupakan bagian dari literasi. Benar, melihat pertunjukan kesenian secara online adalah bagian dari literasi. Di sekolah, Rambu dan Rangkung juga sering berkunjung ke perpustakaan. Mereka membaca buku tentang wayang. Nah, untuk menunjang minat dan bakatnya mereka, kita bisa bekerja sama antara orang tua dan sekolah, yaitu dengan memperkenalkan mereka dengan seorang dalang. Bapak ki ya dalang. Kalau kamu ingin menjadi dalang yang hebat, kamu harus giat belajar, tekun untuk berlatih, ya? Nggih, Pak. Nah, jos. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo, monggo, monggo. Pak Dalang, saya ingin menjadi dalang keren seperti jenengan. Bisa. Asalkan harus giat belajar, harus sering berlatih. Ketika kita tidak tahu, harus bertanya kepada guru kita yang melatih kita. Pokoknya jangan patah semangat, bakat harus dikembangkan, dan kamu harus bisa, cita-citamu harus tercapai dengan semangat berlatih dan belajar. Selain itu apa, Pak? Selain itu, harus rajin membaca. Karena berawal dari membaca itu, kita bisa menjadi seorang dalang yang hebat. Suluan, ginem, pocapan, dan lain sebagainya berawal dari membaca. Pusmi suwor nyata seni ati luhur kang kondang umandang berseri lan edipeni Surakarta nyata kutane budaya Pusmi suwor nyata seni ati luhur kang kondang umandang berseri lan edipeni Surakarta nyata kutane budaya